Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Syidad dengan NIM 3 digit terakhir sebagai 5. Ini saya akan membahas jurnalnya Bung Ebi yang berjudul Political Dynamics of Fulfilling Civil Rights of Religious Minority Communities in Cilegon City. Nah, penelitian ini tuh membahas bagaimana kelompok minoritas agama, khususnya komunitas Kristen di Cilegon, menghadapi beragam hambatan ketika ingin membangun rumah ibadah. Meski secara hukum mereka telah memenuhi syarat sesuai aturan pemerintah, penolakan dari masyarakat tetap muncul. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan sekedar administratif, tapi juga berkaitan dengan sejarah, budaya, dan dinamika politik lokal gitu. Nah, Bung Yebi menggunakan teori Hannah Arendt tentang kebebasan dan pluralitas sebagai dasar analisis. Arendt menjelaskan bahwa setiap individu membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri di ruang publik. Namun di Cilegon ruang itu tuh belum benar-benar tersedia bagi minoritas. Tekanan sosial dan budaya membuat kelompok Kristen tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan keyakinannya. Latar sejarah Cilegon turut membentuk pola pikir masyarakat. Nah, kota ini tuh memiliki identitas Islam yang kuat. Nah, terbentuk sejak era Kesultanan Banten dan peristiwa historis seperti Geger Cilegon. Nah, narasi sejarah ini membuat sebagian masyarakat merasa perlu menjaga kemurnian identitas kota. Akibatnya, kehadiran rumah ibadah non-muslim sering dianggap mengganggu keseimbangan sosial yang sudah ada. Nah, dalam praktiknya, minoritas Kristen mengalami berbagai bentuk penolakan, mulai dari unjuk rasa hingga tekanan terhadap pemerintah daerah. Pluralisme yang seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa ternyata belum terwujud secara substansial. Masyarakat Cilegon mungkin tidak terukun di permukaan, namun hak-hak dasar seperti kebebasan beribadah belum sepenuhnya diakui gitu. Nah, peran elit politik juga menjadi aktor penentu. Pemerintah daerah, terutama wali kota, dianggap tidak cukup tegas membela hak konstitusional minoritas, bahkan ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja, yang menunjukkan bahwa negara di tingkat lokal belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung setiap warganya gitu. Nah, meskipun begitu, gerakan masyarakat sipil seperti Gus Durian dan pemuda lintas agama tetap memberikan harapan. Mereka mengkritisi penolakan tersebut dan menuntut agar hak minoritas dihormati. Namun kekuatan mereka masih belum sebanding dengan kelompok konservatif yang lebih terorganisir. Dari segi metodologi, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini efektif menggambarkan pengalaman minoritas secara mendalam. Nah, meski akan lebih kuat jika disertai data kuantitatif, secara keseluruhan penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pluralisme di Cilegon masih jauh dari ideal. Hak-hak minoritas belum sepenuhnya terlindungi dan keberanian politik pemerintah daerah masih rendah gitu. Nah, temuan ini menjadi pengingat penting bahwa demokrasi sejati bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi tentang kemampuan negara melindungi semua warganya tanpa memandang jumlah dan identitas mereka gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.